Hai, selamat datang di channel ini. Cerita kali ini adalah lanjutan dari kisah sebelumnya tentang seorang pria yang menikah dengan wanita cantik dari kampung jin. Tapi setelah pernikahan itu, dia mulai mengetahui rahasia paling besar dari kampung tersebut. Pastikan kamu subscribe, nyalakan lonceng, dan tonton sampai akhir. Karena apa yang akan kamu dengar bisa saja terjadi di sekitarmu tanpa kamu sadari. Namaku Arga. Kalau kamu pernah mendengar ceritaku sebelumnya, maka kamu tahu, aku pernah tersesat ke kampung yang tidak ada di peta, menikah dengan wanita cantik bernama Sekar, dan sejak saat itu, aku tak pernah bisa kembali ke dunia manusia. Awalnya, aku merasa hidupku baik-baik saja. Kampung ini tenang, semua orang ramah, dan Sekar, dia istri yang sangat perhatian. Tapi makin lama aku tinggal di sini, makin banyak hal aneh yang membuatku sadar, kampung ini hanya menyerupai kampung manusia. Pagi dan siang hari terasa normal, tapi menjelang maghrib, kampung ini berubah drastis. Suara gamelan terdengar dari tanah, udara menjadi dingin, dan warga desa mulai menghilang satu persatu, masuk ke rumah mereka dan tak keluar hingga pagi. Yang paling membuatku gelisah adalah ketika Sekar bilang, "Besok malam, kamu akan bertemu dengan ayahku. Beliau ingin mengenalmu." Aku tak pernah bertemu orang tua Sekar sejak kami menikah, tapi saat aku tanya siapa mereka, Sekar hanya menjawab dengan tenang, "Ayahku bukan orang biasa." Keesokan malamnya, Sekar mengajakku ke bagian paling ujung desa, melewati jalan kecil yang tak pernah aku lalui sebelumnya. Di sana, ada satu rumah besar dari kayu hitam, penuh ukiran aneh, dan dijaga oleh dua sosok tinggi besar yang wajahnya tertutup kerudung kain merah. Saat kami masuk, udara di dalam ruangan berubah dingin, seperti masuk ke dalam sumur. Di tengah ruangan itu, duduk seorang pria tua mengenakan sorban hitam, matanya tajam, tapi tak berkedip. Wajahnya tidak asing. Aku pernah melihat wajah seperti itu di mimpi-mimpiku. Wajah seseorang yang selalu menatapku diam dari kejauhan. "Jadi ini manusia yang kamu pilih jadi suamimu?" tanya pria itu. Suaranya dalam, menggema, dan terasa menyentuh bagian terdalam dari kepalaku. Aku hanya bisa menunduk. Badanku gemetar. Entah kenapa, aku merasa tubuhku seperti diselimuti ribuan mata tak kasat mata. "Aku raja di kampung ini," lanjut pria itu. "Dan kamu sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tapi sebelum itu, kau harus melalui satu syarat." Aku ke Sekar. Dia tersenyum lembut, tapi tatapannya kosong. "Apa syaratnya?" tanyaku dengan suara bergetar. Sang raja menunjuk ke pojok ruangan. Dari sana, muncul seorang bocah laki-laki. Tubuhnya pucat, matanya besar, dan senyumannya terlalu lebar untuk ukuran anak-anak. Ini adik Sekar, namanya Raga. Dia belum punya bentuk yang sempurna. Tapi jika kau bersedia, kau bisa menyumbangkan sebagian dirimu untuk dia. Aku menahan napas. Maksudnya, menyumbangkan diriku. Bagian tubuhku, dia butuh roh manusia agar bisa hidup di dua alam. Kau hanya perlu duduk bersamanya. Dalam satu lingkaran malam ini, aku menolak. Aku tidak peduli siapa raja itu. Aku bukan benda yang bisa dipakai untuk membuat makhluk lain sempurna. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Rumahku dijaga. Sekar tak berkata sepatah kata pun. Tengah malam, aku coba kabur, tapi jalan desa berubah seperti labirin. Semua jalan kembali ke rumah itu. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku seperti dipaksa masuk ke ruangan raja kembali. Dan di sana, aku duduk dalam lingkaran. Raga, anak kecil itu, duduk di depanku. Sekar duduk di sampingku, menggenggam tanganku erat. Dan sang raja berdiri mengelilingi kami, membaca doa dalam bahasa yang tak kupahami. Cahaya lilin di sekeliling mulai bergetar. Udara menekan dada, dan tiba-tiba dunia gelap. Ketika aku bangun, aku berada di ranjang. Tapi tubuhku terasa aneh. Di cermin, aku melihat mata kiriku berbeda. Matanya seperti milik Raga. Sekar tersenyum. "Sekarang kau dan adikku terhubung. Kau akan merasa apa yang dia rasakan. Tapi kau juga akan punya sedikit kekuatan kami." Sejak saat itu, aku mulai melihat hal-hal aneh. Bisa melihat bentuk asli para warga kampung ini. Tubuh tinggi, tanpa mata, kulit kelabu. Sekar pun berubah. Kadang ia tak punya wajah ketika sedang tidur. Tapi yang paling mengerikan, malam itu, aku mendengar suara anak kecil tertawa di dalam dadaku. Hari demi hari, aku mulai kehilangan kendali. Suara Raga semakin jelas. Ia menyuruhku melakukan hal-hal aneh. Berdiri di tengah malam, menatap ke utara selama 1 jam, mengunyah bunga melati kering. Sampai akhirnya, ia memintaku mengambil jiwa manusia lain. "Kalau kau tak bisa, kami akan ambil keluarga aslimu yang di dunia nyata." Aku sadar,
Selama ini mereka tidak hanya menahanku di kampung jin, mereka menyambung rohku dengan dunia mereka. Aku bukan hanya tahanan, aku aset mereka, dan sang raja adalah pemilik tubuhku sekarang. Aku mencoba mengakhiri semuanya. Suatu malam, aku kabur ke hutan terlarang di belakang desa. Di sana, katanya, roh manusia bisa terputus dari alam jin jika membakar diri dengan api khusus dari pohon randu geni, pohon keramat di pinggir jurang. Aku cari kayu pohon itu, kubakar sebuah lingkaran dan duduk di tengahnya. Tubuhku terbakar, tapi anehnya, aku tidak mati. Yang terjadi adalah aku terlempar. Aku terbangun di tempat gelap. Tak ada sekar, tak ada langit, hanya tanah basah, dan suara ribuan bisikan. Kini aku tidak tahu di mana aku berada. Tubuhku seperti hampa. Aku bisa melihat dunia manusia, tapi tak bisa menyentuh mereka. Kadang aku melihat ibuku menangis sambil memegang fotoku. Tapi aku tak bisa bicara. Aku bukan jin, bukan manusia. Aku adalah roh yang terikat di antara dua alam, dan setiap malam, aku masih mendengar suara sekar memanggil. Kamu masih suamiku, Arga. Kamu tak akan pernah bisa benar-benar pergi. Jika kamu pernah merasa diawasi saat masuk ke desa asing, atau melihat wanita terlalu cantik datang tanpa alasan, jangan buru-buru jatuh cinta. Bisa jadi, kamu sedang dilihat oleh keluarga jin yang sedang mencari menantu baru.